Dan pemirsa, informasi mengenai ibu hamil tadi yang dimana saya sudah mencoba untuk menghubungi warga Mulyorejo, dan sekarang pemirsa saya akan mencoba untuk menghubungi Kapolsek Sempolan yaitu AKP Suhartanto. Dan pemirsa, saya sedang mencoba untuk menghubungi AKP Suhartanto Kapolsek Sempolan mengenai informasi terkait dengan ibu hamil yang ditandu melewati jalan darurat. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Silvi. Selamat sore Pak Tanto. Ya, ya. Baik, Pak Tanto, mengenai adanya video yang sedang viral di media sosial bahwasannya ada ibu hamil yang terpaksa harus ditandu dan digotong oleh warga untuk melewati jalan darurat. Bagaimana tanggapan dari Kapolsek Sempolan terkait dengan viralnya video tersebut? Ya, jadi dapat saya informasikan ya sebelumnya bahwa kondisi jembatan yang ada di Kebun Curah Mas, salah satu akses yang menghubungkan Desa Pace sampai warga desa di Mulyorejo, kondisinya memang sudah membahayakan, menggantung kondisi pondasinya sudah menggantung. Jadi pada Betul. tahun 2020 kita laksanakan pengecekan, terus kita laporkan bersama dengan Musbika sebagai bahan acuan ke pemerintah Kabupaten Jember untuk mendapatkan perbaikan. Dan alhamdulillah pada tahun ini dan bulan ini sudah dilaksanakan pekerjaan pembangunan ataupun pembongkaran jembatan itu untuk diganti yang baru. Namun baru berjalan beberapa hari proyek itu Betul. setelah dibongkar, kebetulan ada warga desa dari Mulyorejo atas nama Ibu Rosidatul Mahfirah, ibu Betul. muda yang sedang hamil tua dan sudah ada tanda-tanda akan melahirkan, itu mau dibawa ke rumah sakit, dibawa ke Puskesmas Silo 2 dengan diantar keluarganya menggunakan mobil dari desa Mulyorejo. Hanya saja setelah sampai di lokasi proyek pengerjaan jembatan itu, karena jalan alternatif yang pertama Betul. yang melewati jalur kebun, ya dari jalur kebun itu memang kondisinya habis hujan. Jadi tanah liatnya itu becek, ya Betul. becek, dan untuk mobil yang melintas di situ biasanya berhenti, tidak bisa, ataupun banyak akan muter, tidak bisa jalan. Baik. Sehingga pada waktu sampai di lokasi itu, untuk mengurangi resiko itu, ibu muda tersebut sama keluarganya diturunkan dari mobil, lantas mencari jalan pintas dengan cara menyeberang ataupun ditandu menyeberang sungai, ya sungai di sebelah jembatan itu, yang kurang lebih untuk lebar daripada sungai hanya 5 meter, dan kondisi sungai tersebut Betul. tidak dialiri oleh air. Air. Jadi sungai Kering. kering Baik. ditandu, dan di sebelah sungai itu mobil ambulan dari Puskesmas Silo 2 termasuk dengan nakesnya sudah siap untuk menyambut ataupun sebagai mobil untuk membawa ke Puskesmas Silo 2. Secara estafet yang awalnya menggunakan mobil pribadi, setelah Betul. lewat jembatan ditandu turun, naik dari sungai, estafet dinaikkan mobil ambulan dan dibawa ke Puskesmas Silo 2. Dan setelah mendapatkan perawatan secara medis oleh nakes bidan di Puskesmas Silo 2, alhamdulillah untuk ibu muda tersebut melahirkan seorang bayi perempuan dengan kondisi sehat dan selamat, termasuk ibunya kondisi sehat dan selamat. Jadi intinya tidak melahirkan di jalan, Betul. ya. Tapi untuk ditandu menyeberangi sungai tersebut memang benar. Betul. Karena tujuannya mencari jalan pintas. Dan memang ada proyek pengerjaan jembatan. Demikian Mbak Jelbi. Baik. Lalu dan mengenai kondisi sebenarnya di lokasi di mana ibu hamil tadi ditandu, apakah memang tidak ada akses jalan lain dan selain melewati jalan yang sedang diperbaiki tersebut? Jadi ya, jembatan ataupun jalan yang diperbaiki saat jembatan dibongkar, Betul.
sisi jembatan yang dibongkar itu ada jalan alternatif. Cuma jalan alternatif tersebut melewati lokasi tanah kebun dan kondisinya setelah diguyur hujan banyak dilewati oleh kendaraan-kendaraan muatan yang cukup berat sehingga tanahnya jadi berlubang becek. Baik, Jadi kalau mau melintas lewat sana, ketakutan nanti mobilnya akan berhenti karena bahasanya itu celot kena lumpur gitu. Makanya adanya itu juga Muspika sudah langsung melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Desa Mulyorejo, pimpinan Kebun Curah Mas, pimpinan Kebun Silau Sanen, termasuk dari pengembang ataupun kontraktor jembatan tersebut bersama dengan pemerintah desa, koordinasi bagaimana caranya dibuatkan jalan alternatif yang kedua yang bisa dilewati kendaraan dengan muatan yang cukup berat, biar tidak mengganggu akses perekonomian warga khususnya di Desa Mulyorejo yang ada di atas sana. Sehingga hari ini pun langsung hasil koordinasi didatangkan bego, alat berat bego di sana dan sekarang masih dalam proses pengerjaan jalan alternatif baik itu pengerukan termasuk penumpukan material daripada sirtu. Dan saya cek tadi ya kendaraan sudah bisa lewat di jalan alternatif yang kedua, bahkan truk pun bisa melintas di sana. Demikian Mbak Silvi. baik. Dan terakhir Dan yang bisa disampaikan harapannya agar kedepannya tidak terulang kejadian serupa dan agar supaya akses jalan bisa kembali normal di sana seperti apa Dan? Yang jelas ini untuk masa daripada pengerjaan proyek ini tidak lama ya, ini tidak akan lama, tidak akan sampai 1 bulan. Ya mungkin ya kurang lebih tidak akan lama. Nah, tidak akan lama jalan itu akan kembali normal bahkan dengan kondisi kekuatan dan kenyamanan termasuk keamanan yang berlebih daripada kondisi awal yang sudah membahayakan. Di satu sisi di sekitar jembatan yang dalam pengerjaan itu juga sudah dibuatkan jalan alternatif baik dilewati roda 2 ataupun bahkan roda 4 atau truk yang membawa muatan pun sekarang sudah bisa. Jadi paling tidak yang warga yang ada di kawasan Desa Mulyorejo yang di atas kalau turun membawa muatan truk ya paling tidak bisa mengukur daripada kekuatan muatan yang dibawa biar untuk akses jalan yang akan dilewati mempunyai kekuatan dan ketahanan yang lama. Di satu sisi dengan tekstur ataupun geografis kondisi jalan dari atas yang naik turun berkelok di sebelah kanan tebing sebelah kiri itu jurang yang tinggi juga harus lebih berhati-hati memperhatikan keamanan dan keselamatan daripada dirinya sendiri atau bahkan pengendara yang lain. Demikian Mbak Julfi. Baik. Terima kasih disampaikan kepada AKP Suhartanto selaku Kapolsek Sempolan atas informasi yang dibagikan secara langsung pada sore hari ini. Selamat sore Dan. Ya, terima kasih sama-sama. Selamat sore.